Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika utai mengkono-mengkono irsalur rusul iku an satemna lakon alamu telam iku muqaddaratun kang den kira-kira ake waya utai an iku mukhaffafatun mukhaffaf maksudnya tidak ada tasdidnya. Aili anau saat melakon iku lam yakun ora ono sapa buka pangeran sira iku mulikal kura kang rusak pira aline desa bidulmin sebab dolim minha saking kura waluha hale uta aline kura iku wabilun padha lali lam yursal tegese ora den utus ilahi maring al-kura sapa rasulun rasul yubayinu kang mentelake sapa rasul lahu maling al-kura. Maksudnya ayat ini menjelaskan jadi Allah itu kalau ada manusia hambanya tidak takwa kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tidak langsung dirusak, tidak langsung diberikan bencana dan lain sebagainya. Makanya, tetapi didahului dengan seorang rasul ya. Kenapa? Nah, kalau langsung begitu nanti di akhir kamu dibantah. Wong manusia ini senengane bantah ya. Jangankan benar-benar tidak tahu, yang tahu saja membantah, apalagi yang kita ketahui seperti di dunia ini ya. Apalagi kalau orang terjun di bidang politisi ngomongi mincla-mincli, gak kena di gugu, omongane kedele tempe, awan bengi wis gak pasti omongane. Sing pasti iku pokoke awake kepingin jabatan, kepingin kedudukan, kepingin harta. Nah ini juga begitu ya. Tapi dalam arti diutusnya Rasul kepada al-Qaryah, penduduk atau masyarakat, tidak harus Rasulnya datang ke situ semua. Seperti sekarang sudah tidak ada Rasul, maksudnya ya ajarannya sampai di situ ya. Ya yang menyampaikan ya para ulama kan gitu ya. Ulama dalam arti positif yang menjelaskan ya tentang hal yang positif, hal yang baik dan hal yang buruk. Kalau hubungan dengan perilaku, ya beda lagi, karena ada ulama itu yang perilakunya, tingkah lakunya, kadang-kadang ada yang gak cocok. Nah, dalam arti ya ulama teori, karena kan teori lebih gampang ya. Mempelajari Al-Quran lebih mudah daripada mengamalkan. Yang bisa mengamalkan kan hanya Rasulullah yang secara utuh, yang manusia umatnya ini ya harusnya mengamalkan ya, dipaksa untuk mengamalkan. Kadang-kadang ada yang tidak mengamalkan itu ya jadi apa namanya tidak serius kan, apalagi dihinggapi dengan masalah duniawi kan, banyak hal duniawi yang akibatnya bisa tabrakan dengan apa yang ada dalam, misalkan orang tentang dunia di agama kan tidak boleh cinta harta yang ya pokoknya yang nemen ya menggabung, karena kalau hati sudah cinta harta ini kan mau tidak mau bisa lupa kepada Allah kan, itu kan sulit. Kalau Nabi ya bisa memang segalanya diingatkan oleh Allah, misalkan tidak boleh apa namanya sangat memikirkan harta, harus memikirkan agama kan gitu, memikirkan umatnya.
Jadi Allah menghancurkan umat seperti umat-umat yang dulu, seperti kalau kita zaman Nabi Musa ya, Fir'aun itu tenggelam. Biasanya kan ada Nabi Musa di situ memberikan tablet. Nah, urusan nganut gak nganut, taat tidak taat beda lagi. Memang kalau dari segi ilmu fikih ya memang ini ada yang tidak nganut bisa masalah, yang nganut tidak. Tapi kalau dari sudut ilmu tauhid, ini kan ilmu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kodoknya ya. Orang itu iman dan tidak iman itu memang aslinya sudah ditentukan. Tapi kan manusia tidak ada yang tahu. Manusia ini semua sudah ditentukan. Nanti nasibnya masuk surga, nasibnya masuk neraka. Di dunia ini dapat hidayah, tidak dapat hidayah itu sudah ditentukan. Tapi tidak ada yang tahu. Tahunya kan kalau sudah lewat, seperti kita ini yang lewat kemarin baik atau buruk kan tahu. Kalau yang nanti kan tidak tahu ya. Walikulin lan iku saben-saben minal amilin sangkang amal darajatu untai pewal jazaun pewal macam amilu kang ngamal sapa amilin min khair sayang bagus pasan laulong. Jadi setiap manusia ini apa yang diperbuat nanti ada balasan, ada catatannya, tidak ada yang terlewatkan di dunia ini. Semuanya baik buruk dicatat oleh Allah Subhanahu melalui malaikat raqib dan atid. Tidak pernah tidur, tidak pernah kelewatan mencatatnya. Kalau manusia kan ada tidur kan tidak tahu. Makanya manusia itu kan bisa ditipu ya karena manusia tidur. Walaupun sebagai pengawas ya ada tidurnya dan laporannya juga bisa direkayasa. Nah, kalau malaikat kan setiap manusia dihinggapi dua malaikat, kemana-mana tidur melek, ono malaikat terjadi, tidak mungkin ada yang terlewatkan kan gitu. Ya walaupun di akhir nanti membantah wong ono catatan ini tidak bisa ya. Pamar robuka bigobil amma ya malun. Pamar robuka peng iku bigobil kalali amma sembah ya maluna kang amal sapa amilin. Beliau kanja ada yang baca amma tak malun. Khotob kamu ya. Ya malun orang yang beramal. Ini Allah tidak lupa dalam hati, ya ditugaskan kepada malaikat yang mencatat raqib dan atid kan gitu ya. Warabuka utamayan sirika iku algoniyo semuke an khol kisah mak Allah wa ibadatihim lan hambane ibadah kholq. Maksudnya Allah itu tidak butuh disembah. Satu dunia ini berkhianat semua, tidak menyembah, tidak punya dampak. Beda dengan manusia ya. Manusia beda jelas. Manusia itu misalkan ada pemimpin itu kan kolektif. Karena disetujui oleh penduduk. Seandainya misalkan saat negara ini penduduk kabeh mbangkang kabeh gak ana sing ya kana gunane pemimpin. Ya kenapa? Ya karena manusia tunduk. Lah antara lain ya didukung oleh misalkan tentara, polisi untuk orang-orang yang membuat masalah, yang makar dan lain sebagainya. Nah kalau tentara polisi belot kabeh ya gak bisa, akibatnya gak bisa jalan ya. Itulah manusia. Manusia itu ada manfaatnya. Orang mendukung dan orang tidak. Kalau Allah, manusia ini ibadah semua, manusia gak ano dampai. Allah tetap Allah, tetap berhak untuk disembah. Makanya dulu pada zaman Nabi Ibrahim pernah ya, karena Nabi Ibrahim itu kan setelah bumi ini tenggelam zaman Nabi Nuh ya, kemudian ada lagi kehidupan.
dia itu kan tablek. Tidak ada manusia yang iman. Kemudian ada istrinya itu ya. Dan Nabi Lot ya. Kemudian kan protes, ya Allah, sampai ini jenengan kan berkuasa. Kok ada semua manusia, semua hambanya tidak taat. Kok podo kan sing taat ini gimana? Kan bisa untuk membuat manusia taat. Kemudian apa? Satu saat Nabi Ibrahim diajak ke alamnya para malaikat. Di situ malaikat kan makhluk yang semuanya sesuai dengan perintah Allah. Gak ada malaikat yang bangkang gitu. Bahkan mencabut nyawa ya nyabut nyawa. Gak ada demo gak nyabut nyawa ya. Bahkan bagian rezeki ya rezeki ya. Setelah ditunjukkan, oh iya, dia sudah sadar ya Nabi Ibrahim, oh iya, ternyata ada makhluk gaib yang tidak diketahui manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlahnya banyak sekali. Du rahmatin kan duweni rahmat. Iya sa'lamun karo sapa rob yudhibkum maka ngilangake rob ing sira ya ahlama kata yang fil ilakan. Jadi Allah ini zat yang kasihan ya, menjadikan manusia walaupun manusia itu apa namanya bangkang ya tidak dihapuskan. Ya ada zaman Nabi Nuh ya. Tapi itu juga tidak habis. Hanya orang-orang yang bangkang, orang-orang yang tidak taat yang mati. Orang-orang yang taat kan ada di dalam perahu. Ya tidak dihabiskan karena itu belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu, atau mungkin juga tidak begitu, belas kasihannya Allah itu di dunia ini dibiarkan walaupun orang yang bangkang. Nanti baru di akhirat diberikan siksa. Itu kan karena rahmat Allah. Bahkan yang bangkang dalam arti tidak iman di dunia ini secara ekonomi, secara sosial lebih sukses daripada yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastakhlif lan ganti rob mirom batin sama maemba yasau kan minahok sama kama ansam kau oleh datak rob ing sira min dzurriyyati qaumin sayang turunane kaum akhon kamone at habau ngilake Allah ing kaum wala kita iku apa kunatwan sapa Allah rahmatan lakman. Jadi kalau Allah ini sudah tidak sudi dengan manusia pembangkang ya dihabiskan semua, diganti sing anyar. Tapi Allah karena rahmat mempunyai sifat belas kasihan, maka ya walaupun begitu tidak dihabiskan, tidak dilenyapkan manusia yang ada di muka bumi ini ya, tetap ada walaupun kenyataannya di zaman Nabi menentang para nabi, tentang orang kafir. Nah, kalau sekarang tidak zaman Nabi ya malah banyak yang anti agama ya. Ya karena ya secara ilmu tauhid ya memang orang sudah ditentukan tidak dapat hidayah. Secara sosial ya ada dampaknya, memang orang agamis, tokoh agama itu kalau ini ya ucapannya tidak konsisten, utamanya dalam hal larangan, utamanya ya ngomongnya iki haram gak boleh, ternyata tokoh agamanya menjalankan yang haram itu. Bahkan kalau terusan kan kategorinya bisa fasik, bisa munafik kan gitu. Nah, akibatnya ya timbul orang yang anti agama tadi ya. Kalau secara kewajiban ya banyak yang menjalankan ibadah ya. Yang tokoh agama yang ngerti kan rutin. Sholat rutin, misalnya di Islam sholat rutin, puasa rutin, zakat
rutin. Dan jadi masalah ngerasani rutin, ngutil rutin. Nah, ini kan jadi masalah. Menipu orang rutin kan jadi masalah ya. Itu yang banyak orang yang membelot tidak suka dengan agama ya. Kak, seandainya orang yang agamis itu konsisten, ya yang membelot kan gak ada contohnya. Contohnya kan dirinya sendiri ya. Inama tuaduna, inama saat meni barang tuaduna kang janjani sira ena saat mina saat sang kiamah walatin setelah atin ikulatin bakal tekola makal takal mesti. Nama antum tanya sira wa antum orang iku bumujizina boro kang bisa ngepotake faitina tegese ngepotake adapana ing sesuk. Jadi ya suatu saat ya, utamanya kalau di hari kiamat atau mungkin setelah kita meninggal dunia di alam barzah sana, di kuburan, ya yang di sini banyak dosanya ya di sana mendapatkan siksa. Dan tidak ada yang mampu untuk menghindar. Kenapa? Ya di sana antara lain panitianya wis malaikat. Panitianya wis sudah diserahkan malaikat. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia ini yang disuruh nguruskan ya manusia. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia. Dan manusia itu punya nafsu. Nafsu itu ada dua. Bisa baik, bisa buruk. Tidak pandang bulu. Wong sing ngerti ya akeh sing lakoni elek. Apa maneh sing gak ngerti. Akibatnya ya bumi ya begini, diserahkan kepada manusia ya apik tapi ya gak maksimal. Karena apa? Ya ono nafsu kok salah satunya. Selain nafsu juga Allah menciptakan namanya setan yang tugasnya menyesatkan manusia. Wis ono nafsu. Nafsu kan dua, kebaikan, keburukan. Yang nafsu jelek mengikuti aliran setan. Kalau baik ya mengikuti aliran malaikat kan gitu ya. Ada dua ya. Makanya hati manusia ini katanya kalau di dalam ilmu tasawuf hati manusia ini kan ada dua makhluk. Kalau orang itu kebaikannya banyak, sering nglakoni api, jarang nglakoni elek. Ngone hati niki banyak malaikatnya. Setan ini gak kuat. Tapi nek kebalikannya elek akeh. Setan yang akeh, malaikatnya di situ dikit lemah ya. Ya gitulah kira-kira. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maling ahli Mekah, kufar Mekah. Ya kaum ingsun. Imalu ngamal sapa alamakan anta tingkah sira halating tingkah sira ini satu iku amilun. Nah ala hal ingsun. Ini kan ya ini kan kalau biasanya orang itu kalau sudah ini ya sudah apa namanya diberitahu gak ngereken malah menyalahkan yang memberitahu mintanya macem-macem dituruti ya gak nganut wis sakarmu gampang kan gitu wis sakarmu lakonono wis delok nanti akibatnya kan gitu ya. Kalau gitu ya silakan saya hanya memberitahu tetap saya beritahu tapi kalau kamu tidak mau ya wis apa yang menurut kamu baik ya wis iku lakonono. Nanti tahu sendiri dampaknya utamanya setelah meninggal dunia kan. Walaupun berita itu juga tidak dipercaya mati kok ono siksa gak percaya. Kenapa? Ya karena setelah meninggal kan tidak ada informasi wong sing meninggal kemudian dihidupkan memberitahu ya. Ya pokoknya beritanya begitu, taunya ya yang meninggal, yang tidak bisa memberikan informasi yang hidup ya.
Ya ada Nabi pada waktu Isra Mi'raj. Tapi kan yang ditanya tahu hanya Nabi saja. Kalau orang-orang yang lain mungkin saja ada mungkin dalam mimpi. Tapi kan ya ada yang tidak percaya ya. Mimpi kok dipercayakan gitu. Ya terserah kan gitu ya. Ini sanes amil ngamal alahat nanti kaisun fasaufa moko fasau ta'lamuna moko bakal rasa besra min man wong takunu kang ana iku lawu maring man apa akibat dari wekasane desa akibat wekasan lamau dadi kang api fidaril akhir dan darakat mausulatun man mausul maf'ulul ilmi maulabat ilmi tak lamuna maksudnya ya. Ya kalau gitu nanti saja kita lihat. Kalau setelah meninggal siapa di sini disebutkan ya. Anaknu utaiman iku ingsun amantum utaiman itu sira. Sing nanti kalau setelah meninggal dunia yang baik gampangane sing husnul khotimah sing apik endingnya itu saya atau kamu lihat saja kan gitu katanya ya lewat Rasulullah ya kepada orang kafir wis engko ae didelok wis pokoke sing endinge sing sapi sopo aku utawa awakmu kan gitu ya fasaufa ta'lamuna man takun lau akibatud dar akan tahu ya ending setelah kita meninggal dunia. Kalau orang-orang kafir tetap ngeyel walaupun bukan orang kafir ya bisa ini sesama muslim si ndawablekai ngelakoni maksiat. Tapi kalau orang mukmin kan percaya nek iku dosa akibatnya dia ya minta maaf ya. Padahal orang berbuat dosa itu harusnya minta ampun kepada pemiliknya. Kalau mencurikan satu orang, ya satu orang itu didatangi. Harusnya kan gitu ya. Nah kalau korupsi, ya masa wong wakeh gak mungkin kan. Ya ono sing tujuh, ono sing gak tujuh wakeh ya. Satu orang saja mungkin ya. Bahkan itu kalau dia dalam agama itu kan mencuri kalau memenuhi syarat tertentu kan dipotong tangannya kalau yang dicuri tidak ikhlas. Kalau ikhlas kan beda lagi, dimaafkan kan, nah, tidak dikenakan hukum potong tangan. Tapi ya di akhirat tetap ada ya. Di dunia sudah tidak kena hukum potong tangan, tapi di akhirat. Nah kalau koruptor ya secara hukum ya mungkin saja misalkan lewat hukum kemudian dia makan oleh seluruh anggota parlemen seandainya itu kan tapi juga mungkin masuk orang itu dimaaf ya ada yang dari presiden itu digerasi itu kan secara duniawi karena hukum dibuat manusia tapi cara ukrawi mungkin saja tetap ada itu karena apa itu kan perwakilan yang secara aturan dibuat begitu, tapi secara agama kan mungkin saja gak cocok. Nah, nek kabeh agama kan ya gak cocok mencel akibatnya kan. Iku digawe gampang no perkara wis ngene, nek digawe ngene kan ya ruwet masalah kuwabe kok ya. Gak mari-mari kan masalah kan jangan kan wong wakeh. Kadang-kadang hanya orang sedikit saja menyelesaikan sulit ya. Satu orang saja kadang-kadang ya bingung. Iki sing enak ngalor apa ngidul apa ngalor pengulen mendokur misalkan gitu ya. Inau satu melaku ilayil wiku bejo, ya satu si kebejo, sopo doli untuk alkam. Ini kan akhir ayat ini yang jelas dolim di sini diartikan orang kafir. Endingnya orang kafir tidak ada yang selamat ya pasti akan mendapatkan siksa ya. Tetapi kalau orang mukmin endingnya kalau berbuat maksiat kan insya Allah masih dapat
ampunannya. Tapi perlu diketahui ya, orang yang melakukan maksiat itu kalau terus-terusan, ini harapannya kan menjalankan kemudian tobat itu kan tidak mengulang. Kalau orang korupsi itu kan biasanya misalkan tidak diketahui jadi pejabat gitu, itu kan rutin setiap tahun melakukan penipuan, misalkan membeli barang atau apa, selama belum berhenti kan terus-terusan. Nah itu kan ya kategorinya bisa ya fasik atau munafik kan gitu. Ya mudah-mudahan juga mendapatkan ampunan kan, kalau orang mukmin kan gitu ya. Nah kalau orang kafir kan beda lagi kan gitu. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mendapat pencerahan bagi kita, dan apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.